Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda beribadah tanpa kenal lelah. Tekun melaksanakan sholat, sering berpuasa dan gemar bersedekah. Namanya adalah Alqomah. Beliau hidup sebatang kara dengan ibunya. Di masa itu beliau dikenal sebagai pemuda yang sangat menyayangi ibunya. Ayah beliau sudah lama meninggal, keluarganya tidak kaya dan hidup hanya berkecukupan. Namun masa demi masa berlalu. Kehidupan Alqomah berubah setelah ia menikah. Karena sibuk dengan urusan rumah tangganya, sekarang ia kurang memperhatikan ibunda yang sudah tua itu. Dengan sedikit terpaksa, akhirnya sang ibu tinggal sendiri di sebuah rumah. Meski sudah beberapa lama tinggal sendirian di rumah, namun tetap saja Alqomah tidak menjenguk dan belum saja memberi santunan kepada sang ibu. Hal tersebut tentu saja membuat ibunya kecewa. Beliau merasa berkecil hati terhadap sikap anaknya yang kurang memperhatikan dirinya itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Suatu hari Alqomah diketahui sedang sakit parah. Semua keluarganya menjenguknya sampai saat rumah Alqomah dipenuhi oleh sanak keluarganya itu. Akan tetapi di rumah Alqomah tidak ada keberadaan sang ibu. Rupanya sang ibu belum datang menemuinya. Sedangkan Alqomah sudah dalam keadaan sakaratul maut. Melihat kondisinya yang sudah mendekati kematian, para keluarganya mentalkin kalimat tauhid, la ilaha illallah. Namun yang terjadi Alqomah, ia tidak bisa mengikutinya. Hal itu kemudian diulang secara berkali-kali. Tetapi tentu saja Alqomah belum juga dapat menirukannya. Justru sekarang mulut Alqomah tertutup. Ia membungkam 1000 bahasa. Yang terlihat hanya wajahnya yang gelisah dengan kedua matanya yang sudah sangat membengkak. Wajahnya itu seakan memberi pesan meminta tolong. Melihat kondisi Alqomah yang semakin parah, membuat para keluarga dan sahabatnya yang hadir merasa heran. Sebab mereka mengetahui bahwa seorang Alqomah merupakan sahabat Rasulullah SAW. Seorang yang taat dan wara menurut mereka, Alqomah adalah teladan yang baik untuk ditiru semasa hidupnya. Di waktu yang sama, sebagian sahabat yang hadir segera menghadap dan melaporkan kejadian ini kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi kemudian mengutus beberapa sahabat. Dalam suatu riwayat menyebutkan bahwa sahabat yang diutus oleh Rasulullah adalah Ammar bin Yasir dan juga Bilal bin Rabah. Untuk menjenguk Alqomah dan melihat kondisinya Alqomah secara dekat. Para sahabat Nabi itu ingin mencoba mentalkin kalimat tauhid kembali kepada Alqomah. Setibanya di rumah Alqomah, seketika itu juga para sahabat Nabi ingin mencoba mentalkin kalimat tauhid. Namun tetap saja seperti sebelumnya, Alqomah tidak mengikutinya sama sekali. Bahkan sekarang Alqomah terlihat semakin gelisah dan sangat menakutkan, sehingga para sahabat memutuskan untuk menjemput Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah kemudian hadir di depan Alqomah, yakni sahabat Rasulullah SAW yang setia itu. Dengan hati yang cemas dan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW mentalkin kalimat tauhid. Tetapi sayang 1000 sayang, Alqomah radhiyallahu anhu justru menggelengkan kepalanya. Rasulullah SAW terdiam, lalu bertanya kepada para sahabat, apakah Alqomah ini masih mempunyai ibu kandung? Salah seorang sahabat menjawab, benar masih ada ya Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya kembali kepada para sahabat, di mana ibu itu? Istri Alqomah menjawab, di sana, di dusun itu. Beliau tinggal sendirian ya Rasulullah.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat untuk segera mendatangkan ibunda Alqomah. Setelah tiba, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibunda mengenai hal ihwal tentang Alqomah. Sang ibu kemudian menceritakan semuanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sang ibu, walaupun sudah memaafkan Alqomah, namun di hatinya masih terbesit rasa kecewa terhadap putranya itu. Dengan beratnya hati sang ibu untuk memaafkan putranya, maka kondisi Alqomah pun masih dalam keadaan sakit yang sangat mengerikan. Setelah melihat keadaan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu bakar beserta dengan minyaknya. Sebagian dari sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kayu ini untuk apa ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan nada tegas, "Untuk membakar Alqomah, sebab lebih baik kita bakar sekarang saja daripada kelak dibakar di dalam api neraka jahanam." Mendengar keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang ibu Alqomah merasa tidak tega bila anak kandungnya itu sampai dibakar di depan matanya sendiri. Sang ibu kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai junjungan alam, janganlah dibakar anakku ini. Biarlah ku maafkan segala kesalahannya itu dan aku relakan segala pengorbananku untuknya." Lalu ibu Alqomah berkata, "Wahai Rasulullah, sebagai saksi juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir di saat ini, bahwa saya telah ridho kepada anakku yakni Alqomah." Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, jenguklah Alqomah dan lihatlah apakah dia sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum." Bilal pun berangkat, ternyata beliau mendengar Alqomah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqomah telah menghalangi lisannya, sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhonya telah menjadikan Alqomah mampu mengucapkan syahadat." Dengan muka yang jernih dan mata yang sayu memandang, dengan bibir yang tersenyum tersungging di bibir itu kalimat thayyibah la ilaha illallah, Alqomah radhiyallahu anhu akhirnya kembali dengan tenang dengan wajah berseri-seri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian baginda mensolatkannya dan mengebumikannya. Lalu di pinggir kuburan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya, serta meminta ridhonya, karena ridho Allah tergantung kepada ridhonya, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Wallahu a'lam bissawab." Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.